Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Alaudi dari kelompok 6 Praktikum Geologi Struktur. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita membuat stereografis lipatan pada StereoNet SmithNet. Langsung saja, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah overlay kertas kalkir pada StereoNet SmithNet. Kemudian kita buat lingkaran besar seperti ini. Setelah itu kita tandai arah utara dengan selatannya seperti sebelumnya. Nah, setelah itu dari soal diketahui dua data strike dip. Yang pertama ini north 235 derajat, west 30 derajat, dan north 230 derajat east dengan dipnya 75 derajat. Langsung saja saya ambil contoh dari data strike yang pertama. Karena yang diminta itu west, maka kita hitung strike-nya itu dari north StereoNet ke arah west sebesar 235 derajat dan nilainya ada di sekitar sini. Setelah itu sudah kita tandai, kita arahkan titik strike-nya ini sejajar dengan north pada StereoNet seperti ini. Kemudian karena besar dipnya itu 30 derajat, kita hitung dari pinggir lingkaran menuju pusat lingkaran sebesar 30 derajat. 10, 20, 30 nilainya di sini. Setelah itu kita bikin busur pada StereoNet. Lakukan langkah yang saya sebutkan pada data strike dip yang satunya. Setelah seperti itu ketemu titik perpotongan dari kedua data strike dip itu di sekitar sini. Kemudian kalau sudah ketemu, kita arahkan titik perpotongan ini ke arah bidang ekuator, ke arah garis ekuator. Nilainya di sekitar sini. Kemudian kita membuat garis dari pinggir lingkaran menuju pusat lingkaran sampai ke primitive circle. Nah, dari garis ini merepresentasikan nilai dari hinge line nantinya. Kemudian dari titik perpotongan kedua data strike dip, kita hitung 90 derajat ke arah kiri seperti ini. Kemudian kita buat garis putus-putus seperti ini. Nah, garis putus-putus ini merupakan yang nantinya merepresentasikan nilai dari interleave. Di sini saya menghitung interval terdalam dari kedua busur strike dip ini sebesar 96 derajat. Setelah itu kita cari titik tengahnya di sini. 96 derajat berarti 48 derajat di sekitar sini ya. Nah, setelah itu kita arahkan titik tengah dari interval terdalam ini dengan titik perpotongan antara kedua busur ini sampai satu great circle yang sama. Kemudian kita bentuk busurnya. Saya menggambar busur ini dengan warna yang berbeda karena ini busur yang berwarna ini merepresentasikan nilai axial plane. Kemudian kita arahkan kembali pada north calcul pada north StereoNet. Nah, setelah itu kita tinggal cari masing-masing nilai dari strike dip dari hinge line, kemudian trend dan plunge dari axial plane. Di sini strike dari hinge line itu sini ya. Sini. Di sini sekitar sini. Kalau kita hitung dari east itu nilainya sebesar 235 derajat east, dengan kalau terus kemudian kita arahkan nilai hinge line-nya ini ke bidang ekuator. Kemudian kita hitung berapa nilai dipnya, dan saya menemukan kalau nilai dipnya ini sebesar 28 derajat. Kemudian trend plunge dari axial plane-nya itu Nah, di sini berarti nilai dari si axial plane trend dari axial plane ini sebesar, saya menemukannya north 253 derajat east. Setelah itu kita cari nilai plunge-nya, arahkan busur ini sejajar dengan great circle. Kemudian kita hitung berapa nilai plunge-nya dari pinggir lingkaran menuju ke pusat lingkaran sampai sini.
Saya menemukan bahwa nilainya itu sebesar 60 derajat. Ya, nantinya dari soal yang diketahui total ada 6 data ya, 6 data strike. Untuk 2 sisanya tinggal ikutin saja langkah-langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Nah, kemudian ini merupakan gambar 3D dari lipatan yang kita gambar pada stereonya tadi. Di sini saya ambil contoh yang lipatan pertama saja ya. Di sini dari data interlim, hinge line, dan axial plane yang sudah kita tentukan, yang sudah kita temukan, di sini kita bisa membuat bidang 3D dari lipatan tersebut. Nah, di sini diminta bahwa sudut plunge dari axial plane ini sebesar 64 derajat. Pertama kita bikin garis horizontal seperti ini. Kemudian kita ukur dari sini ke sini sebesar 64 derajat. Itu nilai di sini. Kemudian saya bikin garis sebesar 64 derajat dari tiga kelus berdasar dari garis horizontal yang sudah saya buat dengan arah sudut 64 derajat ke sana. Kemudian saya buat bangun persegi dengan dengan garis yang mirip juga seperti yang ini. Kemudian saya sambungkan. Nah, setelah itu sisanya kita mencari kita tinggal lihat sudut dari si hinge line ini sebesar 28 derajat. Sebesar seperti ini ya. Nah, kemudian sini 28 derajat itu kira-kira di sekitar sini. Kemudian saya buat garisnya di sini 28 derajat. Nah, setelah itu sisanya kita tinggal membangun bidang lipatan seperti ini. Kemudian kita arsir akhirnya. Nah, untuk penamaan lipatan sendiri kita bisa melihat dari data deep hinge line dan juga dari data plunge axial plane pada diagram Flutie. Di sini saya menemukan kemudian jangan lupa juga interlimnya dari diagram Flutie juga. Di sini saya menemukan kalau lipatan yang pertama ini namanya adalah open gently plunging steeply inclined fold. Ya, lakukan langkah yang saya sebutkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada kedua bidang lipatan sisanya. Terima kasih.